Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, para santri LKSA Islam As-Sunnah yang semoga kita semua diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, malam ini kita bisa melanjutkan pengajian kita, yaitu mempelajari kitab Usulul Iman fi Dhaw'il Kitabi was Sunnah, landasan-landasan iman sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sekarang masih berkaitan dengan masalah tauhid al-uluhiyah, berkaitan dengan masalah tauhid al-uluhiyah, di mana kita membahas hal-hal yang bisa membatalkan tauhid seseorang, hal-hal yang bisa membatalkan tauhid uluhiyah seseorang, yakni hal-hal yang bertentangan dengan tauhid uluhiyah. Sebelumnya kita bahas masalah kekufuran, kesyirikan, kenifakan. Sekarang kita bahas yang berkaitan dengan mengaku mengetahui ilmu gaib. Masih ada pada catatan kalian? Ya, mengaku mengetahui ilmu gaib. Jadi dia mengaku parane dirine nenao ilmu gaib. Dia mengaku bahwasanya dia itu mengetahui ilmu gaib.
Apa itu ilmu gaib? Sudah kita jelaskan kemarin, yaitu segala sesuatu yang bersifat abstrak. Apa itu abstrak? Yaitu yang tidak hadir, sesuatu yang tidak hadir, gaib. Santri, kalian kalau enggak masuk kelas namanya apa? Gaib, antum bilang. Ya aina Muhammad, huwa gaib ya Ustadz, antum bilang. Apa ti gaib? Tidak hadir. Ya, makanya kalian bilang gaib, yaitu dia tidak hadir dan tidak dapat ditangkap oleh panca indera. Tidak bisa ditangkap oleh mata, oleh telinga, ya, oleh penciuman, nggak bisa ditangkap oleh panca indera. Karena dia gaib. Sekarang jin ini kan gaib ini. Bisa kalian lihat dia jin itu? Tidak. Bisa kalian dengar? Tidak. Bisa kalian cium aromanya? Tidak, karena dia gaib. Jadi tidak dapat ditangkap panca indera. Baik yang akan datang, baik yang ada sekarang ini, ya, atau masa lalu, kejadian-kejadian lalu yang kalian gak ikut di sana, maka itu gaib bagi kalian. Yaitu misal kejadian di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gaib bagi kalian itu. Ada ke kalian di zaman Nabi dulu? Ada ke? Rizki ada? Enggak ada. Ya, jadi bisa jadi gaib itu adalah sesuatu yang terjadi di masa lalu atau masa akan datang. Contoh di hari kiamat, kita nggak tahu kenapa, karena itu masa akan datang. Ada kalian nanti di masa kiamat? Pas kiamat nanti ada kalian? Ya nggak tahu kita, siapa tahu ada kalian. Mau ada di kiamat rezeki? Berarti harus panjang umur berarti. Baik, itu dia hal yang gaib berkaitan dengan hari ini atau masa lalu atau masa datang. Nah, ilmu gaib ini tidak ada yang tahu melainkan hanya Allah. Ini keistimewaan bagi Allah. Bahkan malaikat pun tidak tahu, bahkan nabi pun tidak tahu yang berkaitan dengan ilmu gaib. Walaupun demikian, terkadang Allah Subhanahu wa taala menampakkan ilmu gaib kepada beberapa rasul. Ya, beberapa rasul dikasih dia ilmu gaib itu. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam dikasih tahu dia tentang masa-masa dulu. Dikasih tahu beliau tentang cerita Nabi Musa, tentang cerita Nabi Isa, tentang cerita Nabi Nuh, dikasih tahu beliau. Tentu enggak semuanya, sebagian cerita dari mereka. Ya, Nabi kita juga diperlihatkan tentang hari kiamat nanti, ciri-cirinya, tanda-tandanya dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikasih tahu dia sebagian yang akan terjadi di masa depan. Jadi intinya bahwasanya terkadang Allah menampakkan hal gaib kepada beberapa rasulnya. Itu kemarin sampai di sana kita baca kemarin. Ini dia garis merah ini, batas bacaan kita kemarin. Sekarang kita lanjutkan dari sini. Ayah, Effendi atau Apandi? Effendi, bukan Apandi, bukan. Ya Allah, Effendi, Iqra. Berikut ini adalah gambaran sejumlah perbuatan orang-orang yang mengaku mengetahui ilmu gaib, yang dengannya mereka menyesatkan dan rusak akidah dan iman orang-orang awam dan tidak berilmu dari kalangan umat Islam. Baik, sekarang kita akan membaca tentang gambaran. Ya, gambaran beberapa perbuatan manusia yang mengaku mengetahui ilmu gaib. Dia ngaku mengetahui ilmu gaib.
Gara-gara dia ngaku mengetahui ilmu gaib, terus orang mempercayainya, maka orang-orang itu akhirnya rusak akidahnya, rusak imannya, tersesat jadinya dia. Gara-gara orang ini mempercayai mereka yang mengaku mengetahui ilmu gaib. Makanya Nabi bilang kemarin, tanamkan pada diri kalian bahwasanya tidak ada yang mengetahui gaib melainkan hanya Allah. Kalau ada orang mengaku mengetahui gaib, jangan percaya. Ya, karena yang mengetahui gaib siapa? Hanya Allah. Taib. Kita tulis di sini ya ikhwan, poin nomor 5 atau kita buat tanggal baru. Tanggal berapa sekarang? 19 berarti 19 Rabiul Akhir. Oktobernya tanggal 11. Pembahasan kelima tetap sama. Baik. Kita tulis poin pertama. Beberapa gambaran perbuatan orang yang mengaku mengetahui ilmu gaib. Baik, beberapa gambaran perbuatan orang yang mengaku mengetahui ilmu gaib. A, kita buat di sini A. Itu sihir. A adalah apa? Sihir. Baik, sekarang Iqra ya Effendi. 1. Sihir menurut bahasa etimologi ialah setiap sesuatu yang penyebabnya tersembunyi dan bersifat halus. Pertama, sihir, yakni di antara perbuatan orang yang mengaku mengetahui gaib adalah orang-orang yang mengaku bermain sihir. Mereka yang main sihir ini mengaku dirinya mengetahui gaib. Mengaku dirinya mengetahui gaib. Nah, sekarang sihir, apa itu sihir? Ya, dikatakan di sini sihir atau sihir dari segi bahasa artinya sesuatu yang penyebabnya tersembunyi atau bersifat halus. Sihir yaitu sesuatu yang penyebabnya tersembunyi atau bersifat halus. Misal tiba-tiba sakit, ndek narak sebab, tiba-tiba sakit. Setelah dicek, ini narak sebab. Kenapa? Sebabnya tersembunyi, tidak terlihat. Tiba-tiba negedak, narak sebabnya padahal. Atau tiba-tiba demen, senggeger kan, ngoni padahal gedak, tiba-tiba demen ya, ini dia sihir itu, sesuatu yang sebabnya tersembunyi, tiba-tiba sakit, tiba-tiba demen, tiba-tiba gedak, ya, itu dia definisi daripada sihir dari segi bahasa. Itu sesuatu yang sebabnya tersembunyi. Makanya di dalam hadis juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menamakan retorika itu juga sebagai sihir. Menamakan apa?
retorika itu dinamakan sebagai seher. Apa itu retorika? Kepintaran berbicara. Beliau bersabda, inna minal bayani la sihra, kata beliau. Sesungguhnya sebagian dari penjelasan itu termasuk seher. Jadi retorika itu seher. Dalam arti terkadang orang tadinya dia benci, begitu diajak ngomong seret, tiba-tiba demen jarina. Gara-gara apa? Gara-gara retorika yang menyampaikan ini. Atau sebaliknya, tadinya dia senang, begitu disampaikan seret, tiba-tiba benci dia. Ya, gara-gara apa dia benci? Gara-gara retorika itu. Karena penjelasan. Dan ilmu ini sekarang digunakan oleh para marketing. Para apa? Marketing, bukan marketing. Si pedagang-pedagang no. Sales ngana-ngana. Tadinya kita nggak mau beli, tapi macam caranya jelasin, ngomong gini. Akhirnya mau kita beli. Nah ini penjelasan, sebagian penjelasan itu termasuk seher. Tapi kalau seher jenis penjelasan haram atau tidak? Ndek nah haram, ini aja ndek nah haram. Dia hanya bermain ucapan saja. Ya, tapi kita ingin tekankan di sini yaitu yang namanya seher adalah sesuatu yang sebabnya itu tersembunyi, sesuatu yang sebabnya itu halus. Di antaranya adalah ini retorika, ini kan halus sebabnya ini. Hanya gara-gara terpengaruh oleh ucapan orang yang tadinya kita benci, tiba-tiba mau jadinya. Ya, yang tadinya nggak mau dia nikahkan anaknya sama fulan, begitu dia datangkan orang yang pinter ngomong, akhirnya mau dia nikahkan anaknya sama fulan. Kalah senggeger retorika ini. Ya, retorika ini kalah senggeger, kalah semeri, kalah penglaris dan lain sebagainya. Tapi retorika itu halal, bukan haram. Yang haram itu adalah yang akan kita bahas sekarang. Sesuatu yang sebabnya tersembunyi, yang dengan cara dia minta bantuan kepada syaitan. Ini dia yang menyebabkan orang itu keluar dari Islam. Ya, baik, kita kembali. Jadi seher yaitu segala sesuatu yang penyebabnya tersembunyi dan dia bersifat halus. Ini definisi seher secara bahasa. Sudah kalian tulis? Santri khalas? Abiyu katabta? Alhamdulillah. Rizki katabta? Alhamdulillah. Siapa lagi belum nulis? Abdi khalas? Alhamdulillah. Baik, sekarang berikutnya. Dari segi istilah, Iqra. Dan sihir menurut istilah terminologi ialah jimat-jimat atau jampi-jampi dan buhul-buhul yang dapat berpengaruh pada hati dan badan. Baik. Adapun seher dari segi istilah yaitu jimat-jimat. Biaran jimat bebadong. Ya, tahu kalian jimat santri? Ada dulu film namanya Si Pitung. Tahu kalian film Si Pitung? Enggak tahu kalian kayak ini film zaman penjajah ini. Bedewi ya jimat kan deh. Tembaknya si Belanda yang dia mati-mati, kebal dia. Hah? Ya, karena ada jimatnya katanya di sini baik kalem warna hitam. Baik, itu nama jimat. Biar ada kebal. Dan jimat ini bentuknya macam-macam, ada bentuk kalong, ada bentuk gelang, ada bentuk ali-ali, ada bentuk rompi, ada bentuk sabuk, macam bentuknya. Ya, yang intinya dia menggunakannya agar terhindar dari mudarat. Itu jimat. Jimat-jimat, jampi-jampi. Tahu kalian jampi? Ruqyah yang tidak syar'iyah itu jampi. Dan buhul-buhul.
Itu seher yang digunakan untuk mengirim seher itu. Yang dapat berpengaruh pada hati dan badan. Nah, berpengaruh pada badan, ya tiba-tiba dia sakit, bahkan bisa mati dia. Padahal badannya nggak ditusuk, badannya nggak di apa-apai, tiba-tiba sakit. Sebabnya tersembunyi. Itu dia seher, bahkan bisa mati. Berpengaruh pada badan dan juga berpengaruh pada hati. Yaitu yang tadinya dia nggak mau, tiba-tiba dia mau. Yang tadinya dia tidak mau, tiba-tiba mau. Hatinya berubah. Yang tadinya dia benci, tiba-tiba dia senang. Yang tadinya dia senang, tiba-tiba dia benci. Berubah angannya, berubah hatinya. Dan sebabnya nggak ada yang tahu sebabnya. Inilah dia seher itu. Ya, jadi yang namanya seher secara istilah jimat-jimat, jampi-jampi dan buhul-buhul yang dapat berpengaruh pada hati dan badan. Jadi seher itu bukan hanya berpengaruh di hati, di badan juga dia bisa berpengaruh. Ya. Baik, kita tulis sekarang B. Atau langsung dari segi istilah, dari segi istilah artinya apa artinya? Jimat-jimat kemudian jampi-jampi dan buhul-buhul yang dapat berpengaruh pada hati dan badan. Jimat-jimat, jampi-jampi berpengaruh pada hati dan badan. Yang tentunya dengan cara dia minta bantuan kepada jin, minta bantuan kepada syaitan. Ya, sehingga akhirnya dia melakukan kekufuran atau kesyirikan demi seher tersebut. Mempengaruhi hati, contohnya misal apa tadi? Semeri. Ya, kenca senggeger. Apa bahasa Indonesianya semeri? Kalau senggeger kan pelet, ngena-ngena. Kalau semeri apa semeri? Nah, Bu, mie dan gedak mana? Bahasa Indonesianya apa? Mia dengan demen kan pelet, ngana? Sajen, santet. Oh, santet mia dengan sakit awak, santet terus nega. Awaknya sakit, no santet. Nih mia ia meri, mia ia gedak. Semeri bahasa Sasak kan? Ini bahasa Indonesia ini apa ini? Ya tapi itu ini. Kalau bikin seneng kan namanya senggeger bahasa Sasak, pelet bahasa Indonesia. Ya, ini kalau dilakukan dengan cara berbuat kekufuran, itu minta bantuan dia kepada syaitan, berbuat kekufuran dia, maka hukumnya ini mengeluarkannya dari Islam. Lagu arak senggeger si halal lebung bukan lagu? Hah? Senggeger Jepang no? Apa kalau senggeger Jepang? Senggeger ngadu Toyota. Aning balena ngadu mobil Toyota kan senggeger masih no? Lagunya senggeger yang halal ini aja. Yang tadinya tidak mau begitu Toyota parkir le julu mau jadinya dia. Nah ini senggeger halal ini. Sama kayak tadi seher, ada seher yang haram, ada juga seher yang halal, yaitu dengan al-bayan tadi itu penjelasan. Maka berubah dia atau maka hukumnya adalah halal. Senggeger ngeno dah. Menengadu bantuan syaitan, maka ini bisa keluar dia dari Islam. Lagu menengadu bantuan mobil Jepang, maka halal jarina. Paham kalian santri? Alhamdulillah. Soalnya ini omongan orang tua ini. Baik.
Sudah tadi ditulis segi istilah, yaitu jimat-jimat, jampi-jampi, buhul-buhul yang dapat berpengaruh pada hati dan badan. Taib. Sekarang lanjut baca apa Andi? Maka ia dapat membuat penyakit, membunuh dan memisahkan antara suami dan istri dengan seizin Allah. Nah, lihat. Maka ia dapat membuat sakit. Tiba-tiba sakit orangnya. Tiba-tiba sakit perut. Tiba-tiba sakit kepala. Tiba-tiba pusing, dia muter dia. Ya, bahkan membunuh, bahkan bisa bikin orangnya meninggal. Mati orangnya. Gara-gara seher itu. Ya, bahkan dalam Al-Qur'an disebutkan memisahkan antara suami dan istri. Seher itu. Ya, tapi tentunya ini harus digarisbawahi dengan izin Allah, sehingga kita tidak akan kena, melainkan dengan izin dari Allah. Angka muntek kena berarti itu ujian dari Allah, itu ujian dari Allah, karena dia tidak akan terjadi melainkan izin dari Allah. Kalau dia ujian dari Allah kepada kita, maka sikap kita apa? Sabar kan? Muntek kena isi penyakit, isi seher, sabar dan minta kepada Allah agar diangkat dia dari kita ini. Ya, minta kepada Allah agar seher itu diangkat dari kita. Jangankan kita, Nabi kita saja kena seher dia sallallahu alaihi wasallam. Sampai dia membayangkan sesuatu yang seolah-olah dia melihat sesuatu padahal itu enggak ada. Seolah-olah dia melihat sesuatu padahal itu tidak ada. Bahkan kalau yang tidak salah Aisyah punya pembantu yang mengancam akan menyehernya, tapi akhirnya dijual sama Aisyah, budak tersebut. Ya, dijual oleh Aisyah budak tersebut. Intinya dulu di zaman para sahabat ada juga mereka. Ya, di zaman para sahabat ada mereka itu. Tapi ingat, itu tidak akan terjadi melainkan dengan izin dari Allah. Maka kalau kita kena, minta kepada Allah untuk menyehatkan kita. Jangan minta kepada tukang seher. Ya, sudah kena lagi datengin tukang seher, minta kepada tukang seher. Kalah 2 kali kita namanya itu. Sudah sakit oleh tukang seher, sekarang lagi minta diangkat oleh tukang seher lagi. Kalah 2 kali kita namanya. Ya, tapi kalau kena, la qaddarallah, seandainya kata kena, maka minta kepada Allah agar Allah mengangkat seher tersebut dari kita. Jadi intinya bahwasanya seher bisa mempengaruhi badan, bisa bikin orang sakit, bisa bahkan membunuh orang, tapi tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Perbuatan seher termasuk meninggalkan kekufuran, sedangkan pelakunya menjadi kafir kepada Allah yang Maha Agung, dan di akhir kala dia tidak akan mendapatkan keberuntungan. Baik, kita tulis di sini. Pelaku sihir, ya, pelaku sihir menjadi kafir dan tidak mendapatkan kebaikan di akhirat. Pelaku seher menjadi kafir. Siapa yang menyeher temannya, maka dia keluar dari Islam. Ya, sisi nyeher baturna, dia keluar dari Islam dan tidak akan mendapatkan kebaikan nanti di akhirat. Pelakunya kafir. Kadang ke apa mau nyeher batur ini? Kita ceket main seher, misal seher teh batur teh, apa ke mau tita? Nah, nggak mau teh. Padahal seher itu akan menjadikan kita keluar dari Islam. Lui dengan bangga dia, demen dia kalau dia punya seher, bahkan belajar seher, bisa nyeher orang. Apa dapatnya nyeher orang? Padahal nanti bayarannya apa? Bayarannya adalah imannya dia. Dia keluar dari Islam. Kalau sudah hilang Islam dari kita,
maka nggak ada yang berharga lagi sudah. Darah bapak beraji lah itu lah. Kalau Islam ini sudah hilang dari kita. Baik, sekarang mana dalilnya kalau mereka ini kafir keluar dari Islam? Baca ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaba'u ma tatlu asy-syayatin 'ala mulki Sulaiman, wa ma kafara Sulaiman walakinna asy-syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Baik, ini ayatnya surah Al-Baqarah ayat 102. Artinya, ayo dibaca pelan-pelan. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman, dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu melakukan sihir. nah, mereka mengatakan Sulaiman itu melakukan sihir. Siapa mereka ini? Syaitan. Syaitan membisiki manusia bahwasanya Sulaiman itu dia kaya seperti itu gara-gara ilmu sihir, kata syaitan. Ya, angka-angka bemasing nyebar tongkat Sulaiman, ilmu Sulaiman, ini macam marana. Ini bisikan syaitan kepada manusia bahwasanya Sulaiman itu melakukan sihir, kata syaitan. Lanjut, padahal Sulaiman tidak kafir, itu melakukan sihir. Allah membantah langsung. Allah membantah dengan mengatakan padahal Nabi Sulaiman tidak kafir. Wa ma kafara Sulaiman. Padahal Nabi Sulaiman tidak kafir. Apa arti tidak kafir? Yaitu tidak mengerjakan sihir. Ini dalil pertama bahwasanya sihir itu adalah kekufuran. Kemudian lanjut. Hanya syaitan-syaitan itulah yang kafir, yaitu mengerjakan sihir. Diulang lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, walakinnasyayatina kafaru, tapi syaitanlah yang kufur. Allah sebut lagi kata kafir. Apa maksudnya kata kafir di sini? Yakni syaitanlah yang mengerjakan sihir. Sudah satu kata kafir di sini terhadap sihir. Ini dua kata kafir terhadap sihir. Lanjut. Mereka mengerjakan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Nah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan dua malaikat ya di daerah Babil, yaitu malaikat Harut dan Marut. Harut dan Marut ini diturunkan oleh Allah untuk menguji manusia. Untuk menguji manusia. Apa ujiannya? Yaitu apakah manusia ini mau berbuat sihir apa enggak? Itu ujiannya. Ya, padahal mereka sudah dikasih tahu belajar sihir itu kufur. Nah, sekarang mereka diuji mau belajar sihir apa enggak? Berarti kalau orang beriman dia memilih jadi belajar sihir. Enggak mau dia belajar sihir kalau dia beriman. Tapi kalau dia tidak ada iman, maka dia akan mau belajar sihir. Lanjut. Sedang keduanya tidak mengerjakan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu menjadi kafir. Setiap kali dua malaikat ini mau ngajar sihir kepada orang, malaikat ini selalu mengatakan fala takfur, kata dia. Janganlah kalian menjadi kafir, katanya. Setiap kali akan mengajar orang sihir, selalu dia ingatkan jangan kafir. Tapi manusia tetap saja dia mau belajar sihir. Nah, ucapan malaikat dengan mengatakan jangan kafir ini menunjukkan kafirnya orang yang belajar sihir. Ini yang ketiga kata kafir di ayat ini terhadap perbuatan sihir. Lanjut. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat apa yang dengan sihir itu mereka menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Sihir itu dengannya orang-orang memisah antara suami dan istrinya. Kenapa kok disebut masalah suami istri di sini?
Kenapa kok nggak dibilang memisah antara saudara dengan saudaranya, memisah antara teman dengan temannya? Kenapa kok suami dengan istri? Ulama kita bilang karena cinta yang paling kuat di dunia ini adalah cinta antara suami dan istri. Ini cinta paling kuat. Nah, demikian kuatnya cinta itu bisa juga dia akan pisah. Gara-gara apa? Gara-gara seher. Jadi demikian kuatnya efek seher sehingga dua orang yang sangat saling mencintai bisa dia berpisah gara-gara seher itu. Lanjut. Dan mereka itu ahli sihir tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Nah, ini kita garis bawahi juga. Ahli seher, tukang seher tidak memberi mudarat kecuali dengan izin dari Allah. Berarti si Mia itu sakit, Allah Mia itu sakit. Berarti itu ujian dari Allah bagi kita. Enggak sabar, kamu terkena sabar. Bukan kehebatan tukang seher, bukan. Tapi Allah yang menakdirkan kita kena seher. Karena itu dari Allah, maka silakan kita sabar terhadap musibah yang menimpa kita. Lanjut. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudarat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Nah, ini dia. Orang belajar seher itu mempelajari sesuatu yang memudaratinya. Sama sekali dia ini tidak mempelajari sesuatu yang bermanfaat buat dia. Jadi belajar seher ini mempelajari hal yang mudarati kita ini para jamaah. Kadang-kadang sih belajar seher gini mudaratin diri. Nah, sama sekali tidak memberi manfaat bagi dia seher, sama sekali tidak memberi dia manfaat seher itu. Lanjut. Sesungguhnya mereka yang fa'uhum walaqad alimu. Ayo lanjut. Kayaknya demi ini bukan dan. Harusnya dan sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya kitab Allah yang saat itu tiadalah baginya keuntungan di akhirat. Baik, walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Tidak ada baginya keuntungan di akhirat, ndek nemu apa-apa di akhirat katanya. Berarti tidak ada pahala bagi dia di akhirat. Yang tidak ada pahala di akhirat itu orang apa namanya? Orang apa? Orang kafir. Dengan kafir dia mau apa-apa di akhirat, nah. Berarti ini ayat yang ini menunjukkan bahwasanya kufurnya pelaku seher. Ini berarti kata keempat. Kalimat keempat yang menunjukkan kafirnya pelaku seher. Lanjut. Dan amat jahatlah perbuatan mereka jual dirinya yang seher kalau mereka mengetahui. Baik. Berarti di ayat ini 4 kali disebut tentang kufurnya pelaku seher. Di ayat ini saja satu ayat disebut 4 kali tentang kafirnya pelaku seher. Dan satu ayat ini sudah cukup jadi dalil bahwasanya main seher, belajar seher, menyeher atau minta menyeherkan itu semua adalah sebuah kekufuran. Jelas kalian ikhwan? Ya. Kita tulis di sini pelaku seher menjadi kafir dan tidak mendapatkan kebaikan di akhirat berdasarkan ayat 102 dalam surah Al-Baqarah. Baik, lanjut sekarang lagi sedikit ini biar kita habiskan masalah seher. Dan Pendi, Iqra. Dan di antara jenis seher itu ialah dengan cara meniup pada buhul-buhul tali. Di antara jenis seher meniup pada buhul tali. Ya, meniup pada buhul-buhul yang terbuat dari tali-tali. Buntilan-buntilan tali. Tiup. Nah, ini tiba-tiba sakit dengan terus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad
ومن شر حاسد إذا حسد. Artinya, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh terus dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah berita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, dan dari kejahatan orang yang berbelanja dan pi. Taib. Sini disebutkan bahwasanya wanita-wanita tukang seher itu menghembus atau meniup pada buhul-buhul. Menunjukkan di antara seher itu adalah meniup di buhul. Di sini kenapa dikatakan wanita-wanita tukang seher, santri? Kenapa enggak laki-laki tukang seher? Ada ke laki main seher, ada ke? Banyak laki main seher. Tapi kenapa kok dibilang wanita-wanita tukang seher? Aiyah, karena kebanyakan tukang seher itu dari wanita. Ya, wanita ini dia nggak punya otot kayak laki-laki, dia nggak punya tangan pakai jagurang, tapi dia balas pakai apa? Pakai seher. Makanya yang ada nenek sihir, kakek sihir ada ke? Nggak ada istilah kakek sihir, tapi nenek sihir. Kalau dia laki berarti apa namanya? Hah? Kakek sihir. Kalau dia laki tukang seher katanya gitu. Tapi yang terkenal apa? Nenek sihir. Saking banyaknya para wanita yang main seher. Dan di ayat ini dibilang mereka sehernya dengan cara meniup pada buhul-buhul tali. Ya, jadi macam bentuk sihirnya. Nah, ini tukang seher diantara yang mengaku mengetahui gaib, ya, yang dengannya maka batallah Islamnya, ya, dengannya batallah Islamnya. Dan nanti kedua kita akan bahas tentang ilmu nujum dan lain sebagainya. Ini dia yang bisa kita baca pada malam ini. Mudah-mudahan jelas. Kalau ada belum jelas bisa ditanyakan nanti setelah azan insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu
Sila para jamaah memang jelas. Nggih, sila. Apakah termasuk seher, hipnotis? Umbe yang hipnotis ini. Umbe yang guna menghipnotis dia itu bagaimana? Oh mana? Ya kalau tak langsung ya hilang kesadaran, wallahu alam, maka itu masuk dia ke dalam seher. Masuk dia ke dalam seher. Ya. Bahkan dulu ulama dulu bermain zat kimia. Para nama seher ada. Karena dengannya dia membohongi orang. Dengannya dia membohongi orang. Dengan main ilmu-ilmu kimia itu. Campuran kencana tiba-tiba pendat, terus tiba-tiba jeri apa yang ngono. Orang kaget akhirnya, dianggap dia hebat, dianggap dia punya ilmu jin macam-macam. Ya, makanya dulu ulama dulu mempermainkan kimia-kimia itu dianggap juga sebagai ilmu seher karena membohongi orang. Nah, ini apalagi ini sekarang, apalagi ini tiba-tiba dia berpengaruh pikirannya, berpengaruh hatinya. Maka wallahu alam hipnotis ini masuk dia ke dalam kategori seher si malaikat ini. Hipnotis yang ini. Ya, wallahu taala a'lam. Cekak tidak hipnotis ke? Wah, ada belajar. Oh, dengar-dengar doang. Oh, sampai wah ada belajar jadi tahu ada dasar-dasar nak. Lidwah, alhamdulillah. Intinya kalau seperti itu wallahu alam dia masuk dalam kategori seher karena sesuatu yang lembut sebabnya. Lembut dan tersembunyi sebabnya, wallahu taala a'lam. Oke, sila ada. Musirin. Kanggo kita percaya le apa ini kelek? Burung. Ah, burung. Kanggo kita percaya le burung. Terus? Ya, termasuk ini ke dalam mengaku mengetahui gaib melalui suara burung. Ya, munara apa lain ini? Maka arak maling ngono kedit apa munara? Hah? Ya, apa? Oh, kecial. Berarti arak maling ngono. Atau menemuni bengkeas. Berarti ada tusela ngono. Atau apa malik selain munara gagak. Berarti ada dan mati. Nah, ini berarti dia mengaku mengetahui gaib melalui suara-suara burung. Ini dekanggo. Ya, besok kita akan bahas. Besok kita akan bahas tentang al-iyafah dan tentang at-tiyarah. Di mana dia mengaku mengetahui gaib dari suara atau dari gerakan burung. Ini dekanggo ini. Jelas tidak? Allah taala a'lam. Masih ada para jamaah? Baik, kalau enggak ada kita ke santri, kertas santri. Ara idemi? Ara? No, ara rueuneun ke cenah. No kira-kira perlu ada soalnya. Uya kana mi? Ahadillah biiznillah nggih. Tunjukna dengan si Hasan. Jaduna nunjuk saya. Oh ngono, iya pihaknya jadi apa karena begik ngata ngono. Santet. La ilaha illallah. Jadi dibilang
Kalau ingin menyeher orang baca wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah, tunjuk terus, maka langsung dia sakit orang itu. Mumbi yang kuno termasuk seher masih. Rawah belajar di dalam bener. Ya. Jadi nggak boleh nyakitin dengan. Gimana hukumnya menyakiti orang santri? Haram, dosa besar. Bapak lagi nyakitin dengan ngadu seher. Ya, maka pangkat 2 dosa niki. Jadi dia butuh kadu. Dia butuh kadu. Dan ndak diyakinin ya. Ya, jangan diyakini ayat itu kita gunakan untuk menyantet orang. Jangan, ndak yakinin bahaya niki. Tinggi ilmu dalam ya. Tinggi ilmu dalam berarti wallahu taala a'lam. Dia butuh kadu ya, itu termasuk seher jatuh. Nggih, jelas itu Mi. Alhamdulillah wallahu taala a'lam. Masih ada? Sila Mas Sirin kira sekali dah. Oke, kita kuburan dengan di seher kuburan Islam Ustaz. Kanggo kendek tekuburang dengan si main seher. Lek kuburan Islam neng ke jenana. Neng kembelengan denanau amun dia ini tukang seher. Belengan denanau nerke ruana. Jadi onya luwe si Mia itu berprasangka bahwasanya fulan tukang seher itu kebanyakan dari syaitan. Syaitan bisik-bisikin itu amun fulan tukang seher, bisikan syaitan. Sehingga bareh akhirnya kita suuzon tiba dengan salah tuduh teh. Ya, dengan dia nuah main seher tiba-tiba paranda tukang seher, bahaya ini. Yang bikin kita salah sangka itu para syaitan. Yang kan dia temudak nuduh dengan sebagai tukang seher, enggak mudah. Enggak mudah. Kecuali nanti kalau pemerintah menangkapnya. Nah ini, pemerintah menangkapnya. Kemudian pemerintah nyuruh dia tobat. Lagu nde doang nemele tobat. Maka pemerintah berhak tidak menguburkan dia di kuburan kaum muslimin. Lagu mun desas-desus lengan ite aja dende kendake. Debu terturut ini impo-impo lengan ite, jangan. Mun impo-impo lengan ite ini ya, lihat orangnya, zahirnya dia Islam, kuburan oleh kuburan kaum muslimin. Ya, yang bisa mendetail menginterogasi dia singetoannya secara detail itu waliul amr pemerintah. Bareh terus pemerintah ngenang dia milih tobat dengan ini, berarti mati kafir dengan ini. Ngenang bekah tekuburang ya. Luar kuburan kaum muslimin. Ngena pemerintah betul turut pemerintah. Munita itu aja dende. Ya, itu adalah wewenang pemerintah. Jelas tidak? Alhamdulillah. Benda bareh selaku ngenang tukang seher no. Dene kuburang tene jemaah selain malik tunjukna tukang seher no. Dene kuburang tene kerepot itu. Ya, lagu badang ya ning pemerintah, bareh pemerintah terus nyelidikin. Jelas tidak ke? Alhamdulillah wallahu taala a'lam. Banyak sekali kertas di santri ini. Kita ada acara juga ini. Pemerintah para jamaah sudah? Oh jelas para jamaah. Buyu Ande. No, alhamdulillah. Taib dari santri ini. Orang yang mengaku mengetahui ilmu gaib dan kita percaya padanya, apakah kita mendapatkan dosa Ustaz? Ya, dapat dosa. Bahkan bisa mengeluarkan dari Islam. Kita yang percaya bisa kita keluar dari Islam. Karena yang namanya ilmu gaib enggak ada yang tahu melainkan hanya Allah. Tiba-tiba kita bilang sekarang, oh wali fulan tahu dia gaib, kita bilang gitu, maka kita bisa keluar dari Islam. Nanti kita akan baca hadisnya nanti, ya, terkait dengan masalah perdukunan nanti. Di mana Nabi kita bersabda yang artinya barang siapa yang mendatangi tukang tenung, tukang ramal,
kemudian dia percaya dengan ucapan tukang ramal itu, maka dia telah kafir terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi percaya kepada dukun, kepada tukang tenung, kepada tukang ramal, ini bisa mengeluarkan dari Islam. Wallahu taala a'lam. Apa hukum menyiher orang karena sebuah cinta ditolak? Kalau cinta kalian ditolak, cari wanita yang lain lagi. Banyak wanita yang lain. Ya, kalau main seher keluar dari Islam, nggak boleh. Kalau main seher keluar dari Islam, kecuali senggeger yang boleh tadi. Senggeger apa itu? Senggeger Jepang. Nah, itu baru. Begitu kalian ditolak, maka belajarlah yang rajin, belajar yang giat, seret, pinter jadinya kalian. Begitu pinter, kaya kalian, punya mobil sedan Camry kalian terus. Setelah punya sedan, parkir depan rumahnya terus. Nah itu senggeger, langsung dia mau terus. Paham kalian? Jadi kalau ditolak jangan main seher, tapi semakin rajin belajar agar dia nyesel nolak kalian. Paham Abiyu? Alhamdulillah. Allah Ta'ala a'lam. Khalas ya ikhwan. Apa itu ilmu nujum? Besok kita bahas. Itu ilmu yang dia mengaku mengetahui gaib melalui pergerakan bintang. Ya, nujum artinya bintang. Maka ilmu nujum dia mengaku mengetahui gaib dari pergerakan bintang. Wallahu taala alam. Insyaallah besok kita akan bahas masalah nujum. Maksudnya apa ini? Ketika kita mandi terus kita niat untuk wudu, apakah boleh kita baca doanya? Doa apa ini? Doa wudu? Baca nanti di luar, ya. Baca nanti di luar tempat mandi. Begitu kalian sudah mandi, kemudian kalian berwudu, maka nanti setelah mandi di luar kamar mandi kalian baca doanya. Ya, apa doanya? Asyhadu an la ilaha illallah, terus asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, terus Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alani minal mutatahhirin wa ja'alani min ibadikas salihin. Di mana dibaca? Di luar kamar mandi. Jelas kalian? Apa ini? Apakah kalau fitrah seseorang itu rusak, dia kekal di dalam neraka? Apa maksudnya fitrah seorang rusak? Akidahnya mungkin gitu. Kalau akidahnya rusak, iya, dia kekal dalam neraka, waliyadzubillah. Itu makanya dilarang kita hijrah ke negara kafir. Justru disuruh hijrah dari negara kafir ke negara Islam. Jangan sampai pindah ke negara kafir, karena nanti itu bisa mempengaruhi akidah kalian. Wallahu ta'ala a'lam. Kalau kerja nanti ya ikhwan, cari negara Islam. Kalau kalian mau kerja luar negeri, agar akidah kalian terjaga, cari misalkan Saudi Arabia, Kuwait, Malaysia, Brunei. Di sana kerja, jangan di negara kafir, Korea, Jepang, Cina, jangan. Amerika, jangan. Ya, khalas. Uskutu ya ikhwan. Belajarlah di negara, bekerjalah di negara-negara Islam.
Apalagi kalau kalian masih muda nanti bekerja di Saudi Arabia, bisa sekalian kalian haji nanti di sana. Kalian bisa sekalian melaksanakan ibadah haji. Apakah masuk surga orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi dia mengucapkannya dengan tidak lengkap, hanya setengahnya dibaca, apakah dia langsung masuk surga? Oh, di saat akhir hayatnya mungkin ya. Di akhir hayatnya dia ini orang muslim. Dia ini muslim ya, kemudian dia mau membaca syahadah di saat dia akan sakaratul maut, tapi begitu membaca la ilaha tiba-tiba meninggal. Ya, aku dengan ini maka insyaallah masuk surga dia insyaallah. Tapi kalau dia ini orang kafir, dekat-dekat Islam, dekat-dekat sekarat di sana dia apa? Di sana dia mau masuk Islam. Begitu sedikit la ilaha maka tidak sah, harus lengkap. Harus 2 rukun terucap la ilaha illallah. Tapi kalau sudah dia Islam dari awal ya, mau dia mengatakan la ilaha illallah tiba-tiba baru sepotong meninggal dia, maka insyaallah ya dia masuk ke dalam surga, langsung masuk surga insyaallah. Wallahu taala a'lam. Lebih sedikit ini, lagi 4 menit. Apakah benar botak itu sunnah? Tidak sunnah botak. Ya, dia hanyalah sekedar dunia saja. Untuk menghangatkan kepala, untuk menyejukkan kepala, bukan ibadah botak itu. Dia ibadah hanya di saat haji dan umroh saja. Dia menjadi ibadah hanya di saat haji dan umroh saja. Apa hukumnya hormat ke benda mati? Ngapain hormat ke benda mati? Adapun hormat ke bendera ini maksudnya menghormati para pahlawan, menghormati negara. Itu bendera. Tapi kalau benda mati tiba-tiba hormat ke tiang, kalian ngapain hormat ke tiang? Ya, kalau ke bendera itu menghormati negara. Makanya kalian kalau injak-injak bendera berarti menginjak-injak apa itu? Negara, karena bendera itu simbol negara. Ya, wallahu taala a'lam. Apa hukumnya tidak menyapa teman? Haram. La yahillu limri'in muslimin an yahjura akhahu fawqa salat. Enggak boleh tidak sapa lebih dari 3 hari. Hukumnya haram. Apalagi tidak bersapan sampai setahun 2 tahun. Apalagi para jamaah tidak bersapan sampai 20 tahun. Gara-gara beda yayasan, gara-gara beda majelis taklim, 20 tahun dia bersapaan. Dah siap-siap dosa no. Ya, jadi 3 hari enggak boleh enggak bersapaan. Ya, tidak boleh tidak bersapaan lebih dari 3 hari. Wallahu taala alam. Ustadz, kalau kita sholat maghrib terus kita terlambat 2 rakaat, terus kita mengganti sholat itu, tapi di rakaat pertama kita tidak tasyahud, tapi langsung berdiri. Apakah boleh itu? Enggak boleh, karena kalian meninggalkan salah satu wajib sholat. Kalian meninggalkan salah satu wajib sholat. Kalau kalian sengaja melakukannya maka batal sholatnya. Kalau sengaja melakukannya tidak tahiyat awal, sengaja maka batal. Tapi kalau karena lupa maka diganti dengan sujud sahwi. Sengaja meninggalkannya maka batal. Kalau lupa meninggalkannya karena lupa maka diganti dengan sujud sahwi. Wallahu ta'ala a'lam. Karena tahiyat pertama itu wajib salat.
nasihati teman yang ngerokok. La ilaha illallah. Kalian ngapain di sini kalau ngerokok? Apa hukum ngerokok, ikhwan? Haram, dosa itu ngerokok. Sekali sekik dosa, 2 dosa, 3 dosa. 1 batang berapa dosa berarti itu? Hah? 1 batang berapa kali sedot itu? 20, berarti 20 dosa. 1 bungkus berapa? 20 kali 12 berapa jadinya? 200-an dosa. Sehari berapa bungkus? 2 bungkus berarti 400 dosa sehari. Sehari 400 dosa. Sebulan berapa? 1.300 dosa. Bukan 13.000 dosa, 12.000 dosa sebulan. 12.000 dosa sebulan hanya dari rokok. Belum lagi dosa-dosa yang lain. Jelas dosa. Ya, kemudian manfaatnya apa? Sudah dapat dosa, manfaatnya apa? Sekarang kalau kalian ngerokok, sehat kalian? Sehat kalian kalau ngerokok? Enggak, sakit kalian kalau ngerokok itu. Paru-parunya hitam, badannya usus-usus habis hitam. Enggak dapatnya. Terus sekarang kalau ngerokok, gagah kalian? Enggak gagah sama sekali. Enggak gagah sama sekali orang ngerokok itu. Leor. Ya, enggak gagah sama sekali. Kalau gagah coba Nabi kita ngerokok dia? Nabi kita ngerokok enggak. Presiden ngerokok dia? Enggak, dia ngerokok. Ayo saya presiden kita coba, Pak SBY ngerokok. Pak SBY? Enggak, dia ngerokok. Pak Jokowi ada rupanya ngerokok? Enggak ada dia ngerokok. Karena memang bukan gagah itu. Gagah itu kepintaran, kecerdasan, ide yang cemerlang, itu kegagahan. Ngerokok bukan. Ya, makanya apa manfaatnya coba rokok ini coba? Apa manfaatnya? Coba kalian lihat Ikhwan, coba dengan kepala matang, dengan kepala yang jernih. Kalian pikirin coba. Yang bikin rokok sendiri dia nggak mau ngerokok. Saat dia kata rokok itu bagus, yang punya rokok pasti dia paling sering ngerokok karena bagus rokok itu. Tapi ini yang punya rokok, pabrik rokok, dia sendiri nggak mau ngerokok. Kenapa? Begitu ditanya, kenapa engkau nggak ngerokok? Saya mau menikmati harta saya, katanya. Karena kalau saya ngerokok nanti saya sakit, nggak bisa saya nikmatin harta saya. Katanya kita terang-terangan dia bilang gitu. Ya, tapi walaupun demikian banyak orang nggak pakai pikirannya, tetap memperkaya dia. Jadi dari segala sisi nggak ada untungnya ngerokok ini, nggak ada untungnya. Dari sisi dunia nggak untung, apalagi dari segi akhirat. Makanya ikhwan, jangan siksa diri kalian demi kenikmatan mereka orang-orang itu. Kalian ngerokok itu aset besar buat mereka itu. Bahkan rata-rata non muslim yang punya pabrik rokok itu aset besar buat mereka, kalian tetap ngerokok. Sedangkan bagi kalian apa? Kalian hanya sekedar menghancurkan badan kalian, kesehatan kalian hancur. Lihat di terang-terangan di bungkusnya, rokok membunuhmu, apakah lagi kurangnya? Rokok membunuhmu terang-terangan sudah. Ya, tapi tetap aja kita ngerokok. Untuk siapa? Keuntungannya untuk dia. Kita mengorbankan kesehatan kita. Seret, korbankan kesehatan. Nanti untungnya ke siapa? Ke pabrik rokok itu. Ya, makanya mumpung kalian masih kecil, belum terlalu belum terlalu ketagihan, gak usah melek, buang dia. Kadang-kadang kan kalau kita lihat puntung rokok bekas tukang mungkin, bekas petani mungkin, melihat kita nyoba, jangan dicoba, jangan. Itu pintu syaitan itu. Ya, jangan dicoba, hati-hati. Itu memudarati kalian, memudaratkan akhirat kalian, memudaratkan dunia kalian. Sekarang kalau anak jual air ini tulisannya air ini membunuhmu. Kira-kira kalian apakan pedagang air ini? Hah? Misalkan Pak Merbot jual air tulisannya air ini membunuhmu, kan langsung nonton demo Pak Merbot ini. Kenapa sih dia jual racun? Kenapa sih dia? Nggak gitu ke? Hah?
Apaan pemerbot kalau pos. Ayo. Nah sekarang rokok ini sudah terang-terangan, rokok membunuhmu terang-terangan dia. Bapaknya kurangnya lagi. Tapi karena kita nggak pakai pikiran, pakainya apa? Hawa nafsu, kesenangan itu kita pakai. Oh yuk beli terus. Kenapa? Karena sudah ketagihan. Ketagihannya kalian itu aset berharga mereka para pabrik rokok. Makanya mumpung kalian belum ketagihan, kalau lihat puntung-puntung rokok di mana jangan dicoba, jangan. Ya, jalan di pundukan tiba-tiba ada rupanya, lah tunak sepotong coba, enggak usah. Itu akan bikin kalian ketagihan nanti. Jalan ke pasar ada rupanya tinggal sepotong, jangan dipungut. Ya, itu akan memudarati kalian, nanti kalian ketagihan, kalau kalian sudah ketagihan, aset buat mereka. Kalian akan dimanfaatkan. Mereka akan kaya raya sedangkan kalian jadi apa? Mati konyol kalian. Ya, gara-gara rokok itu. Jelas kalian ini? Jelas ya ikhwan, jangan pernah coba dia barang itu. Ya, karena itu akan memudaratkan kalian, merusak kalian dunia dan akhirat. Wallahu taala a'lam. Baik. Di sini kita ada acara, ikhwan. Seperti biasa para jamaah tengah-tengah waktu sekedip. Ya, kita untuk memotivasi santri kita niki untuk menghafal, masya Allah. Alhamdulillah, mereka yang banyak hafalannya, Qurannya sedang dikarantina niki para jemaah. Tidak ada mereka yang 25 juz, 27 juz sekali semendak lalu atau 12 juz mereka yang dikarantina niki. Adapun niki masih yang muqaddimah saja. Baik, kita baca di sini. Santri yang sudah memperdengarkan kitab Tuhfatul Atfal atas nama Syahrul Faridi. Ayo al-bayan, ha? Sahih? Fadhal. Barakallahu fiik. Kemudian di Jan Ma'ruf, dia juga telah memperdengarkan Juz Ar-Rabi' min Al-Quran, juz keempat sekali duduk, sahih? Ayo dengan nilai jizan. Ahmad Hanafi telah memperdengarkan juz 21 sekali duduk. Mana dia Ahmad Hanafi? Dengan nilai jizan. Kemudian berikutnya Muhammad Yusha. Ada Yusha? Ayo memperdengarkan hadis 1 sampai 42 dari Al-Arba'in An-Nawawi dengan nilai asminaina Yusha Mataram. Kemudian memperdengarkan kitab Nawaqidul Islam, yaitu Khairul Kamil. Khairil Kamil. Mana dia? Khairil Kamil. Wujud dari Muhammad kelas penting. Kemudian Muhammad Satria memperdengarkan kitab Bab Nawaqidul Islam, nilainya mumtaz. Nilainya Muhammad Satria Bima. Terakhir itu lalu Muhammad Zulfikar memperdengarkan hadis Arba'in Nawawi 1 sampai 42. Minaina Zulfikar? Lombok Tengah Peraya, masyaallah. Sekarang ini uang saku. Betul uang saku ini atau voucher ini? Masyaallah, voucher. Siapa ini? Muhammad Hanafi. Entah? Mijan Ma'ruf, Muhammad Yusha, Muhammad Zulfikar, Muhammad Satria, Khairul Anam, aina huwa? Ilhamah. Sahih? Khair Kamil atau Khairul Anam? Hadza Khairul Anam maktub. Dia beda ini. Aina saya beda
Beda orangnya. Kalau anak mana? Gak ada jadi. Mana dia? Ta'al anak. Di mana tastafi? Aiyah khairul anam. Nawaqidul Islam. Sahih kan? Enggak. Kalau kami, salah berarti. Syahrul Faridi, dia belum dapat soalnya. Pantesan dia bingung. Alhamdulillah. Yalah, nak bersurat, nabi wasat, nak. Ibu Tasimu Ikhwan. Yalah Farid, Tasim Farid. Kalau kemudian keras, baik barakallahu fikum. Demikian para jamaah, jazakumullah khairan atas segala-galanya. Wassallallahu ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika